Bab 11. Kisah teladan Nabi Yusuf alaihi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat. Allahu Akbar. Sebelum kita mulai belajar, kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sodri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nabi Yusuf alaihi salam adalah putra Nabi Yakub. Nabi Yusuf alaihi salam lahir dari seorang ibu yang bernama Rahel dan memiliki adik kandung yang bernama Bunyamin, dan memiliki 10 kakak dari ibu yang berbeda. Setelah kepergian ibunya, Nabi Yusuf dan Bunyamin lebih dekat dengan ayahnya. Pada masa kecilnya, Nabi Yusuf sangat disayang oleh ayahnya karena memiliki budi pekerti yang baik dan bagus rupanya. Itulah yang menyebabkan saudara-saudara yang lain menjadi iri hati kepada Nabi Yusuf. Pada malam hari, Nabi Yusuf bermimpi. Di dalam mimpinya, Nabi Yusuf melihat 11 bintang dan matahari serta bulan bersujud kepada Nabi Yusuf. Lalu ia terbangun dan menceritakan mimpi tersebut kepada ayahnya. Wahai ayahku, sesungguhnya aku telah melihat 11 bintang dan matahari serta bulan bersujud kepadaku. Ayahnya kemudian menjawab, wahai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu, karena nanti mereka akan berbuat tipu daya kepadamu. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi manusia. Saudara Nabi Yusuf mendengarkan obrolan Nabi Yusuf kepada ayahnya. Lalu mereka berpikir bahwa matahari itu diumpamakan ayahnya, rembulan diumpamakan ibunya, dan 11 bintang diumpamakan saudara-saudara Nabi Yusuf. Dengar hal tersebut, saudara Nabi Yusuf sangat benci kepadanya dan juga iri hati kepada Nabi Yusuf akan kedekatannya dengan sang ayah. Pada malam hari, 10 saudara Nabi Yusuf bermusyawarah untuk membuang atau menghilangkan Yusuf agar berpisah dengan ayah mereka. Salah satu saudaranya berkata, bagaimana jika kita sakiti saja Yusuf sampai berpisah dengan ayah? Jika dia sudah berpisah dengan ayah, pasti kita semua akan disayang oleh ayah. Salah satu saudara Nabi Yusuf yang bernama Yahuda berkata, aku tidak setuju jika kita sakiti Yusuf. Bagaimanapun ia adik kita dan ayah kita seorang nabi. Aku punya ide. Bagaimana jika kita buang saja Yusuf ke dalam sumur agar nanti Yusuf dipungut oleh musafir dan dijual oleh mereka? Bagaimana saudara-saudara? Wah, itu ide yang bagus. Kami setuju dengan usulan itu. Ya, kami setuju dengan itu. Kemudian mereka meminta izin kepada ayah untuk mengajak Nabi Yusuf bermain. Dengan berat hati dan rasa khawatir, ayahnya mengizinkannya untuk diajak bermain. Keesokan harinya, Nabi Yusuf dan 10 saudaranya bermain sampai tibalah di suatu hutan. Baju Nabi Yusuf ditarik dan dilepas, kemudian Nabi Yusuf diceburkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya.
Lalu baju Nabi Yusuf alaihi salam disobek-sobek dan diberi darah binatang agar ayah mereka percaya bahwa Nabi Yusuf telah meninggal dimakan binatang buas. Setelah peristiwa diceburkannya Nabi Yusuf alaihi salam ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya, atas izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yusuf diberikan keselamatan. Nabi Yusuf alaihi salam berada di dalam sumur selama 3 hari. Kemudian sekelompok pedagang melewati sumur dan beristirahat. Salah satu pedagang yang bernama Malik hendak mengambil air di dalam sumur. Setelah timbanya ditarik ke atas, ada Nabi Yusuf sedang berpegangan di tali timba. Setelah itu, Nabi Yusuf alaihi salam dibawa oleh pedagang tersebut ke negeri Mesir untuk dijual. Setelah sesampainya di Mesir, Nabi Yusuf alaihi salam dibeli oleh Kitfirul Aziz. Kitfirul Aziz memerintahkan kepada istrinya supaya Nabi Yusuf alaihi salam ini dimuliakan dan dihormati. Nabi Yusuf alaihi salam bertempat tinggal serumah dengan Kitfirul Aziz dan istrinya yang bernama Siti Zulaikha. Nabi Yusuf alaihi salam merupakan seorang pemuda yang memiliki rupa yang sangat tampan dan akhlak terpuji. Akan tetapi, Nabi Yusuf alaihi salam mendapatkan cobaan melalui Siti Zulaikha. Itu ketika Kitfirul Aziz, suami dari Siti Zulaikha, sedang pergi keluar rumah. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Siti Zulaikha untuk berbuat tidak terpuji. Pada saat itu Allah mengutus malaikat Jibril dengan menyerupai ayah Nabi Yusuf alaihi salam dan berkata, "Hai Yusuf, engkau bukanlah anakku jika engkau terpengaruh untuk melakukan hal tidak terpuji tersebut." Nabi Yusuf alaihi salam senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendengarkan nasihat ayahnya. Siti Zulaikha berbuat tidak terpuji kepada Nabi Yusuf sampai bajunya tersobek. Tiba-tiba datanglah Kitfirul Aziz, suami dari Siti Zulaikha. Kemudian Siti Zulaikha memfitnah Nabi Yusuf alaihi salam telah memengaruhi untuk melakukan hal tidak terpuji dan menyuruh suaminya untuk memenjarakan saja Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihi salam berkata, "Tidak Tuan, sebenarnya Siti Zulaikha lah yang hendak melakukan hal yang tidak terpuji." Salah satu pelayan yang menyaksikan kejadian tersebut berkata, "Wahai Al-Aziz, lihatlah Nabi Yusuf alaihissalam itu. Jika baju bagian depan Nabi Yusuf yang sobek, berarti Nabi Yusuf bersalah. Akan tetapi, jika baju bagian belakang Nabi Yusuf yang sobek, berarti Siti Zulaikha lah yang bersalah karena telah menarik Nabi Yusuf ketika menghindari melakukan perbuatan tidak terpuji." Setelah melihat baju Nabi Yusuf alaihissalam sobek di bagian belakang, Kitfirul Aziz merasa malu karena ternyata istrinya yang telah melakukan hal tidak terpuji dan memfitnah Nabi Yusuf. Kitfirul Aziz takut kepada Nabi Yusuf alaihi salam dan berkata, "Hai Yusuf, perkara ini jangan engkau sebarluaskan, nanti aku malu." Kitfirul Aziz lalu berkata kepada istrinya, "Hai Zulaikha, mintalah ampun atas dosa-dosamu. Sesungguhnya engkau termasuk orang yang berbuat dosa." Meneladani perilaku Nabi Yusuf alaihi salam. Suatu ketika masa paceklik datang. Banyak negara mengalami kekurangan makanan dan harga barang-barang pun mahal.
Di negara Nabi Yakub alaihi salam juga mengalami hal yang sama, kecuali negara Mesir yang tidak mengalami hal demikian. Oleh sebab itu, Nabi Yakub alaihi salam mengutus anak-anaknya yang berjumlah 10 orang itu untuk menghadap pembesar Mesir dan minta bantuan bahan makanan. Ketika mereka sudah sampai di negeri Mesir, mereka menemui pejabat yang mengurusi bahan makanan. Padahal pejabat tersebut adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Beliau tidak lupa kepada saudara-saudaranya, tetapi saudara-saudaranya lupa terhadap Nabi Yusuf. Lalu saudara-saudaranya tersebut ditanya oleh Nabi Yusuf alaihi salam dan mereka menceritakan, "Kami berjumlah 10 orang, saudara seibu dan bapak. Kami mempunyai 2 saudara lagi sebapak lain ibu, bernama Yusuf dan Bunyamin. Namun Yusuf telah meninggal dimakan singa." Setelah mendengar cerita tersebut, Nabi Yusuf alaihi salam tidak dendam kepada saudara-saudaranya. Bahkan Nabi Yusuf alaihi salam begitu menyayangi saudara-saudaranya tersebut dengan memberikan bahan makanan yang dibutuhkan saudaranya yang tertimpa kekurangan makanan. Ketika 10 orang saudara tersebut sudah mendapatkan bahan makanan, Nabi Yusuf alaihi salam berkata kepada mereka, "Besok kalian boleh kembali ke sini lagi, asal kalian membawa saudaramu yang satu lagi, Bunyamin. Jika engkau tidak membawanya, kalian tidak akan kami layani." Setelah mereka sampai di rumah, mereka menceritakan kepada ayahnya, "Ayah, tadi kami menemui sang pembesar. Katanya, besok jika ke negeri Mesir hendak membeli bahan makanan lagi, disuruh membawa Bunyamin. Jika tidak membawa Bunyamin, kami tidak dilayani." Itulah keteladanan perilaku Nabi Yusuf alaihi salam ketika saudara-saudaranya berperilaku buruk terhadapnya, yaitu saat ketika membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur. Akan tetapi Nabi Yusuf tidak sama sekali berdendam terhadap saudara-saudaranya. Bahkan Nabi Yusuf memberikan bekal makanan terhadap saudaranya yang tertimpa musibah. Di samping sikap kedermawanan Nabi Yusuf alaihi salam, beliau juga selalu berdakwah dengan cara memberi nasihat. Bahkan ketika beliau pernah dipenjarakan oleh Kitfirul Aziz, beliau tetap menyerukan dakwah dan memberi nasihat kepada sahabatnya di penjara, supaya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala saja tanpa dicampuri yang lain. Itulah kisah teladan Nabi Yusuf alaihi salam. Cukup sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.